Jadi kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan hormon reproduksi pada manusia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Noviranti Putri Amelia. Nama saya Mutia Maria. Nama saya Dafa Akbar. Nama saya Nurul Amelia. Nama saya Nur Amalia. Nama saya Arminia. Di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi pada manusia. Reproduksi pada manusia adalah hormon memegang peran penting dalam setiap fungsi tubuh, termasuk sistem reproduksi pada wanita. Peran hormon tersebut yaitu menstruasi, hubungan seks, ovulasi, kehamilan, melahirkan, dan hingga menyusui. Hormon adalah bahan kimia yang membantu mengkoordinasikan seluruh fungsi dalam tubuh Anda. Ovarium mulai memproduksi hormon reproduksi sejak awal masa pubertas atau remaja. Contoh reproduksi pada manusia: hipotalamus, pineal, paratiroid, tiroid, timus, dan lambung. Jenis hormon reproduksi pada wanita yang pertama ada estrogen. Estrogen adalah hormon utama pada wanita yang diproduksi di kelenjar gonad, tepatnya di ovarium. Yang kedua ada progesteron. Progesteron merupakan hormon steroid selain estrogen yang dihasilkan di ovarium, tepatnya corpus luteum. Yang ketiga ada oksitosin. Hormon ini diproduksi oleh bagian otak hipofisis. Proses pubertas pada manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pubertas pada anak. Pubertas adalah fase transisi pada anak, perubahan fisik, psikis, dan pematangan pada organ reproduksi. Yang pertama ada anak laki-laki mengalami pubertas pada usia 9-14 tahun dengan tumbuhnya jakun. Hal-hal yang memengaruhi usia pubertas ialah gen, etnis, status gizi, dan ekonomi. Sementara pada anak perempuan, pubertas dimulai usia pada umur 8-13 tahun dengan tanda awal membesarnya payudara. Jika anak terlambat atau terlalu cepat pubertas, segera konsultasikan dengan kesehatan terkait. Nidasi adalah peristiwa tertanamnya atau bersarangnya sel telur yang telah dibuahi fertilized egg di endometrium. Sel telur yang telah dibuahi zigot akan segera membelah menjadi blastomer, morula, blastula. Pembentukan plasenta bayi dimulai sejak awal kehamilan, yaitu 7 hingga 10 hari setelah pembuahan. Kemudian pada usia kehamilan 3 minggu, poliket yang berada di indung telur, corpus luteum, meluruh. Setelahnya, hormon progesteron mulai diproduksi dan menyediakan nutrisi bagi janin selama trimester pertama kehamilan. Ketika usia kehamilan memasuki minggu keempat, sejumlah sel yang menempel di dinding rahim memisahkan diri dan menggali dinding rahim lebih dalam. Salah satu dari sekian sel tersebut bertugas membentuk plasenta untuk mengambil alih tugas corpus luteum dalam menyediakan nutrisi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin. Seiring berjalannya waktu, plasenta akan bertambah besar sehingga mampu mengambil alih dalam memenuhi nutrisi dan oksigen yang lebih banyak bagi janin. Plasenta akan terbentuk dengan sempurna pada usia kehamilan 11 hingga 18 minggu, rata-rata pada usia kehamilan 16 minggu. Konsepsi disebut juga dengan fertilisasi atau pembuahan adalah peristiwa bertemunya sel telur atau ovum dan sperma. Peristiwa konsepsi terjadi di apula tuba. Pada hari ke-11 sampai 14 hari terjadi ovulasi dari siklus menstruasi normal. 5 penyakit pada gangguan organ reproduksi manusia. Yang pertama ada AIDS. AIDS menyebabkan menurunnya sistem imun tubuh. AIDS termasuk penyakit sistem reproduksi karena penularannya dapat terjadi melalui organ reproduksi dari ibu ke anak saat masa gestasi. Selain itu, faktor utama penyebab masuknya virus HIV ke dalam tubuh yaitu masuknya ke aliran darah melalui luka yang terbuka di kulit.
oleh dinding tipis di anus dan alat reproduksi dan melalui suntikan langsung ke pembuluh. Pembuahan atau konsepsi adalah merupakan awal dari kehamilan di mana sel telur dibuahi oleh satu sperma. Sel telur atau ovum manusia diproduksi oleh indung telur atau ovarium. Sejak masa janin, sel bakal telur atau sel primordial mulai berkembang dengan mengadakan pembelahan pada usia kehamilan 3 bulan. Pembelahan berhenti pada suatu fase yang tertahan hingga akil balik menjadi sempurna pada saat sel telur dibuahi. Ada sifilis atau penyakit raja singa merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala penyakit sifilis adalah terjadinya luka pada kelamin, rektum, lidah V, dan bibir, pembekakan getah bening dan bagian paha, bercak-bercak di seluruh tubuh, tulang dan sendi terasa nyeri, ruam pada tubuh, khususnya tangan dan telapak kaki. Yang ketiga ada gonere. Gonere adalah penyakit kencing nanah yang disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhea. Gejala yang timbul dari penyakit ini yaitu keluarnya cairan seperti nanah pada saluran kelamin, munculnya rasa panas dan sering buang air kecil. Yang keempat ada keputihan. Keputihan terjadi pada perempuan dengan munculnya gumpalan endapan seperti susu berwarna putih. Keputihan dapat disebabkan oleh faktor ketidakseimbangan hormonan karena kegemukan pasca menstruasi, kehamilan, pemakaian akhir. Ada endometriosis. Endometriosis adalah penyakit di mana jaringan endometri terdapat di luar rahim, misalnya endometrium tubuh di sekitar ovarium, oviduk atau jauh di luar organ reproduksi. Gejala penyakit endometriosis yaitu nyeri perut, sakit pada pinggang, dan nyeri saat menstruasi. Kehamilan terjadi setelah sel telur matang berhasil dipenuhi oleh sperma. Maka dari itu, proses kehamilan akan terjadi setelah suami istri berhubungan intim. Sel telur yang sudah matang memiliki masa hidup selama 24 jam. Dengan kata lain, jika pada waktu tersebut pembuahan tidak dilakukan, kadar hormon akan menurun dan sel telur akan meluruh. Pembuahan sel telur bisa terjadi dalam waktu beberapa jam atau beberapa hari setelah hubungan intim. Setelah berhubungan, sekitar 300 juta sel sperma akan dikeluarkan dan mulai memasuki V. Namun hanya sedikit dari sel sperma tersebut yang akan mencapai tuba fallopi, tempat di mana sel telur menunggu untuk dibuahi. Dari sisa sperma yang berhasil masuk biasanya berjumlah ratusan, hanya akan ada satu sperma yang bisa bertemu dengan sel telur. Nah, pertemuan antara sperma dan sel telur ini yang menjadi awal pembuahan dan tanda dimulainya proses kehamilan. Proses kehamilan berlanjut setelah pembuahan terjadi, dimulai dengan sel telur berubah menjadi zigot. Setelahnya zigot akan berkembang menjadi. Proses kehamilan berlanjut setelah pembuahan terjadi, dimulai dengan sel telur berubah menjadi zigot. Setelahnya zigot akan berkembang menjadi embrio alias calon janin. Pasangan yang sedang merencanakan kehamilan juga disarankan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter, memperhatikan kelenjar ovulasi, serta menjaga kesehatan tubuh dan tingkat kesuburan. Caranya bisa dengan menerapkan gaya hidup sehat, konsumsi makanan tertentu, serta dengan bantuan suplemen khusus. Zigot menempel di dinding rahim selama beberapa hari setelah proses pembuahan. Pada masa ini wanita mungkin mulai memasuki masa awal kehamilan dan ada kemungkinan mengalami flek kecoklatan atau mengalami pendarahan ringan selama kira-kira 1-2 hari yang disebut dengan pendarahan implantasi, tapi tidak semua wanita mengalaminya. Setelah pendarahan selesai, kantung, ketuban, dan plasenta akan dibentuk. Intinya, kedua bagian ini akan menjadi sumber nutrisi janin selama berada di kandungan. Plasenta juga akan mulai melepas hormon kehamilan HCG, dan hormon tersebut bisa mulai dideteksi melalui tes urin. Proses kehamilan akan berlanjut dan gejala mungkin mulai dialami wanita. Di antaranya mual dan perubahan pada payudara. Untuk memastikan kehamilan, perlu dilakukan pemeriksaan atau tes kehamilan. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah tes kehamilan dengan tes PEG. Biasanya dilakukan pada 2-3 minggu setelah hubungan intim di masa gugur. Jika kamu dan suami sedang merencanakan kehamilan, disarankan untuk berhubungan intim di masa ovulasi untuk meningkatkan peluang terjadi proses kehamilan. Hormon adalah zat kimia yang dibentuk oleh kelenjar endokrin dan dibawa melalui aliran darah untuk mempengaruhi aktivitas sel. Aktivitas sel jaringan atau organ tubuh tertentu. Beberapa kelenjar endokrin ada di otak, seperti hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Sedangkan bagian berada di luar otak seperti kelenjar tiroid, pankreas,
dan organ reproduksi. Interaksi antara kelenjar endokrin, hormon, dan organ tubuh disebut sistem endokrin. Melalui sistem endokrin, tubuh menghasilkan berbagai macam hormon yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Gangguan pada sistem endokrin dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. KB merupakan program pemerintahan yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Pasangan yang menggunakan KB biasanya memiliki tujuan masing-masing. Perlu kamu ketahui, KB tidak hanya bisa kamu lakukan untuk menekankan jumlah kelahiran bayi, membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomis sebuah keluarga, meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menggunakan alat konsepsi dan mencegah keluarga kecil dengan hanya 2 anak. Proses menstruasi. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim atau endometrium dan sel telur yang tidak dibuahi meluruh keluar dari vagina. Siklus menstruasi pada tiap wanita berbeda-beda, biasanya terjadi antara 21 hari sampai 35 hari. Meski demikian, rata-rata siklus menstruasi adalah sekitar 28 hari. Menstruasi terjadi akibat turunnya kadar hormon estrogen dan progesterone dimulai 1-2 hari sebelumnya, tapi bisa 5 hari bahkan 2 minggu sebelum menstruasi. Menstruasi terdiri dari 3 fase, yaitu fase sebelum telur dilepaskan, yang kedua fase pelepasan telur, yang ketiga setelah sel telur dilepaskan. Biasanya masa subur wanita terjadi sekitar 12-16 hari sebelum masa. Manfaat KB: pertama, menekankan kehamilan yang tidak diinginkan. 2, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh anak yang baik. 3, mencegah gangguan kesehatan mental keluarga. 4, mengurangi angka kematian bayi dan ibu. 5, mencegah gangguan kesehatan reproduksi. 6, mencegah terjadinya penyakit menular seksual. Ini adalah bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia. Selain ginjal, organ lain juga termasuk ke dalam sistem ini adalah saluran ureter yang mengalirkan urin ke ginjal ke kandung kemih, serta saluran uretra yang mengeluarkan urin dari tubuh. Sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh, cairan urin yang direproduksi oleh ginjal akan bermuara lebih dulu di kandung kemih. Urin adalah hasil saringan dari limfa dan cairan dari darah. Fungsi kandung kemih ini menampung urin yang direproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. Kandung kemih dapat menampung urin sebanyak 400 sampai 600 ml. Jaringan kelenjar prostat dibagi menjadi 3 zona. Berikut adalah ketiganya dari yang paling dalam ke lapisan yang paling luar. Yang ketiga ada prostat. Prostat adalah kelenjar yang terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran kemih. Saluran bertempat keluarnya urin dan sperma dari tubuh. Hanya dimiliki oleh pria. Organ ini memiliki ukuran sebesar kacang kenari dengan berat 20-30 gram dan tumbuh sebesar seiringi bertambahnya usia. Prostat membungkus oleh kapsul bernama jaringan fibromuskuler yang terdiri dari campuran kolagen, jaringan ikat elastis, serta banyak serat otot-otot polos. Karena itulah prostat terasa sangat elastis saat disentuh. Kandung kemih adalah bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia. Selain ginjal, organ lainnya termasuk juga ke dalam sistem ini adalah saluran ureter yang mengalirkan urin ke ginjal ke kandung kemih, serta saluran urin yang mengeluarkan urin dari skrotum adalah kantung kulit yang tergantung di belakang penis tempat testis berada. Fungsi utama skrotum adalah membungkus organ reproduksi yang ada di dalamnya, yakni testis beserta komponen-komponen lainnya. Organ ini juga bertugas untuk menjaga suhu testis agar reproduksi hormon dan pematangan sel berjalan dengan baik. Suhu di area testis perlu sedikit lebih dingin dari suhu tubuh agar bisa menghasilkan sperma yang normal. Untuk menjaga suhu, otot-otot khusus di dinding skrotum berinteraksi dan rileks. Tujuannya menggerakkan testis lebih dekat ke tubuh agar dapat
mendapatkan kehangatan atau menjaga jarak dari tubuh supaya lebih sejuk.